Sebelum saya mulai video ini, saya akan menjelaskan kalau video ini adalah episode ke-13 dari channel ini yang akan membahas series Dark. Dan karena Dark ini memuat materi yang cukup rumit, maka saya putuskan untuk membagi episode 13 menjadi dua video. Jadi akan ada part 1 dan part 2. Untuk part 1 akan berisi 2 chapter seperti biasanya, yaitu information dan review. Kemudian untuk part 2 akan berisi extra chapter, yaitu explanation, yang khusus membahas penjelasan dari series ini. Jadi buat kalian yang sudah menonton series ini dan masih merasa bingung dengan isi ceritanya, bisa ajukan pertanyaan di kolom komentar yang kemudian akan saya jawab dalam video selanjutnya. Hai, welcome back to NTR bersama saya Non. Pada episode kali ini, saya akan mereview series Netflix yang cukup rumit, yaitu Dark. Dark adalah sebuah series original Netflix bergenre science fiction bertema time travel atau perjalanan waktu. Dan ini merupakan series pertama Netflix yang menggunakan bahasa Jerman. Sudah jalan 2 season pertamanya tayang pada bulan Desember 2017 dan season keduanya tayang pada bulan Juni 2019. Season pertamanya terdiri dari 10 episode dan season keduanya terdiri dari 8 episode. Kemudian untuk season ketiganya direncanakan akan tayang pada bulan Juni 2020. yang juga akan dijadikan sebagai season penutup dari series ini. Meskipun menggunakan bahasa Jerman, series ini mendapatkan banyak pujian dari para kritikus yang membanding-bandingkannya dengan Stranger Things. Sebagaimana kita ketahui, Stranger Things adalah series original Netflix dengan penonton terbanyak di tahun 2019. Untuk season pertama Dark mendapatkan skor 89% di Rotten Tomatoes dan season keduanya mendapatkan skor yang sempurna, yaitu 100%. Sebelum saya mulai lebih jauh, series ini tidak cocok bagi kalian yang tidak suka berpikir berat-berat atau lebih menyukai cerita yang ringan. Tetapi kalau kalian menyukai misteri yang rumit untuk dipecahkan, maka Dark ini sangat direkomendasikan. Jadi dalam menonton series Dark ini kita harus teliti dalam membedakan timeline dan membaca para karakternya. Karena series ini bertema time travel, jadi akan ada banyak timeline dalam ceritanya. Untuk season pertamanya terdiri dari 4 timeline, yaitu 1953, 1986, 2019, dan 2052. Kemudian untuk season keduanya diperluas lagi menjadi 5 timeline, yaitu 1921, 1954, 1987, 2020, dan 2053. Namun fokusnya itu hanya pada 3 timeline, yaitu 1953, 1986, dan 2019. Selain dari tahun itu, kita hanya tinggal menambahkan atau menguranginya 33 tahun. Kita harus ekstra teliti dalam memperhatikan perpindahan timeline ini, karena kejadian di suatu tahun akan berhubungan dengan tahun lainnya. Dan kalau kalian masih merasa bingung dengan perpindahan timeline ini, sebetulnya Dark sudah cukup jelas dengan memberikan perbedaan pemandangan yang signifikan pada masing-masing tahun. Ditambah dengan munculnya suara detik jam di setiap kali perpindahan timeline, semakin membantu kita dalam membedakan timeline ini. Kemudian kita juga harus ekstra teliti dalam membaca karakter dari series ini, karena kita akan melihat satu karakter yang sama dalam beberapa versi yang berbeda. Jadi ada versi muda, versi dewasa, dan versi tua. Contohnya adalah Ulrich Nielsen. Ada versi muda, versi dewasa, dan versi tua. Begitu juga dengan Helge Doppler. Ada versi muda, versi dewasa, dan versi tua. Semakin cepat kita membaca perbedaan versi dari satu karakter yang sama, maka semakin mudah bagi kita untuk mengikuti alur cerita series ini. Mungkin penjelasan saya barusan terdengar cukup rumit, tetapi cerita dari series Dark ini itu lebih rumit lagi. Kerumitan cerita yang ada dalam series Dark ini diciptakan oleh Baron Boodar dan Jen De Vries. Bercerita tentang sebuah kota kecil di Jerman bernama Winden yang memiliki pembangkit listrik tenaga nuklir dan sebuah gua yang misterius. Di kota ini terjadi kasus hilangnya anak-anak secara misterius juga. Kemudian orang-orang mulai menyelidiki kasus hilangnya anak-anak ini. Dan semakin orang-orang mencari tahu kebenaran dari kasus ini, semakin akan terungkap hubungan rumit di antara 4 keluarga yang tinggal di kota ini, yaitu keluarga Kahnwald, keluarga Nielsen, keluarga Doppler, dan keluarga Tiedemann. Hubungan rumit di antara 4 keluarga ini saling berpengaruh terhadap nasib mereka satu sama lain. Seperti judulnya, Dark ini sangatlah kelam.
Tidak ada unsur komedi sama sekali di dalamnya. Bahkan ton warna dingin yang ditampilkan juga sepertinya digunakan untuk menggambarkan rasa putus asa yang dirasakan oleh para karakternya. Begitu juga kota Winden dalam series ini ditampilkan selalu mendung dan hujan. Yang saya suka dari series Dark ini adalah ceritanya yang rumit tetapi menarik untuk diikuti. Penonton diajak untuk selalu berpikir di setiap episodenya, untuk selalu fokus pada setiap adegan yang sedang berlangsung. Karena setiap kejadian, setiap peristiwa, setiap karakter, semuanya itu saling berhubungan satu sama lain. Kekuatan cerita dari series Dark ini juga bisa konsisten hingga 2 season berturut-turut. Memang series ini kurang bisa menarik simpati penonton terhadap para karakternya. Tetapi kekurangan ini mampu ditutupi oleh aspek-aspek lain yang mereka mainkan dengan sangat luar biasa. Salah satunya adalah scoringnya yang mampu menggetarkan hati. Karena telinga kita diperdengarkan oleh musik-musik yang mencekam yang semakin menciptakan nuansa kelam dalam series ini. Yang menarik dari series ini adalah visual efeknya. Portal waktu yang ditampilkan terlihat cukup nyata. Saya sangat suka dengan tampilan visual efek portal waktu ini. Apalagi ketika adegan transisi dari portal waktu yang bergelombang bisa menjadi sangat halus. Itu kayak manjain mata banget. Salah satu yang menarik lagi dari series ini adalah ketika intronya dimulai, rasanya itu berat banget buat mencet tombol skip karena saking enaknya didengar. Ditambah dengan tampilan efek mirroring yang keren, membuat saya menikmati intronya sampai akhir. Jadi 2 season full saya tidak mengskip intronya. %90 untuk Dark season 1 dan season kedua karena ceritanya yang sangat rumit tetapi disampaikan dengan penyampaian yang masih mudah untuk dipahami. Untuk episode selanjutnya saya akan membahas penjelasan dari series ini. Jadi kalau kalian memiliki pertanyaan seputar series ini, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi ketika videonya rilis. Sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. I hope you guys enjoy it. I'm Non. See you next time and bella ciao.